Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan itu. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi katanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seberarti harusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. What is the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Liana Salihimo? Thank you for the question. Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity in the process. Most of the times when I'm feeling down, I have to pick myself up again. And so, for me as family, I'm sorry for your loss. It's my biggest condolences. That's what I can say. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain, jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan atau tidak. Gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar sana itu ada apa dulu, itu kalau saya healing dulu, nah baru saya berpikir kalau itu. Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang digabung dalam satu malam saja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya. Lama-lama itu walaupun saya punya perasaan yang sedih atau sebenarnya negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus jalani apa yang saya jalani. Jadi lebih baik saya memilih untuk sedih. Hari ini kan jadi hari yang paling nanti buat Kak Jessica ya, selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak dari saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Begini ya, faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan?
Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan. Ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang saya mengatakan meyakini mungkin Jessica melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak. Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan mereka untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya atau Damar Salihi, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah. Ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke, ya. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup satu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini jadi kita mengalami kesulitan. Kalau sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matian sampai pokoknya tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, kalau Anda tanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya, saya terus terang aja hanya ingin bicara begini. Banyak kasus ini kan sudah menjadi booming ya. Bahkan kasus Jessica Wongso sudah saya tahu itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas. Ya, semua mereka mempelajari ini. Bahkan saya sendiri dengan mahasiswa saya katakan kalau Anda ingin belajar hukum acara pidana menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso mulai dari awal sampai akhir. Saya jamin dia sudah langsung bisa beracara pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini. Kemudian dari awal, ya, dengan bagaimana soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan karena ada beberapa persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita solidifikasi kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang aja tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan oh itu meninggalnya karena cyanida tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara dengan dia yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina diotopsi.
Tahunnya sama dengan kasus Vina 2012, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasusnya tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida, tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takut tunduk. Walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas sakit bilang oh itu mati lo karena cyanida, tanpa otopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang urusan ini. Sementara semua ahli yang saya ajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan possible seorang mati karena racun hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus. Itulah kira-kira yang menjawab tadi itu ya. Ini kemana dia? Kembali cari gua. Ini kemana cak?